Clown, pergi kirim orang ke sana untuk memeriksa situasinya, sekarang. Sang wakil kapten memiliki ekspresi jijik yang kuat ketika dia melihat lampu yang meledak di langit. Apakah penyusup ini punya masalah dengan otaknya? Dia bermain dengan alat jiwa dengan Sun Moon Empire kita. Pada saat ini, alarm yang sangat tajam tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan ekspresi wakil ketua untuk segera berubah. Tidak bagus, alat jiwa udara kita sementara ini dianggap tidak efektif. Jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk penargetan. Musuh kita masih memiliki langkah lain, jadi kita perlu mengaktifkan semua pertahanan. Aku akan pergi ke area kendali utama front militer. Baik. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kekaisaran matahari bulan dalam hal kecakapan dalam alat jiwa, serta penggunaannya dalam perang militer. Bahkan Shrek Academy bukan pengecualian untuk ini. Namun, Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang berhasil menyelesaikan Ultimate Soldier Plan. Sementara Hichaito adalah insinyur jiwa luar biasa yang terikat untuk menjadi bintang di Akademi Shrek. Mereka secara alami tidak terlalu khawatir tentang kekaisaran bulan matahari ketika datang ke kekuatan keseluruhan alat jiwa mereka. Jika mereka meluncurkan serangan mendadak yang direncanakan dengan hati-hati yang menggunakan semua sumber daya Tang Sekte, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhasil? Ratusan 80 berkas cahaya melonjak ke langit yang dipenuhi kembang api. Setiap balok tunggal sangat akurat, seolah-olah jalurnya telah diukur dengan penggaris. Mereka meninggalkan jejak api yang cemerlang di langit ketika mereka terbang, dan cahaya nyala mereka langsung mengukir gelombang cahaya yang menyilaukan di langit. Waktu yang dibutuhkan antara gelombang pertama dan kedua dari Zhuge Divine Crossbow Cannon sangat singkat, mengejutkan semua penonton. Ini adalah salah satu manfaat menggunakan meriam jiwa stasioner, tidak perlu mengisi daya jiwa untuk setiap tembakan. Selama ada cukup amunisi, lebih banyak daya tembak dapat digunakan pada saat yang sama. Meskipun Zhuge Divine Crossbow Cannon telah dijual ke 3 kerajaan dari Douluo kontinen asli, mereka tidak pernah benar-benar muncul di medan perang sebelumnya. Semua pertahanan yang didirikan oleh Kekaisaran Sun Moon telah diarahkan pada guru jiwa dan alat jiwa. Setelah menggunakan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk mengunci target mereka, mereka menggunakan gelombang tembakan pertama untuk bertindak sebagai panduan, sementara menggunakan gelombang kedua untuk bertindak sebagai pembunuh sejati. Pada saat yang sama, mereka menggunakan meriam jiwa stasioner kelas 8 untuk mengendalikan bagian depan kota utara. Ini adalah rencana yang sepenuhnya diarahkan pada alat jiwa udara, dan bisa dikatakan tanpa cacat. Selain itu, semua detektor jiwa udara di udara hancur menjadi debu karena bahan peledak yang sangat panas di tengah-tengah langit yang dipenuhi kembang api. Kekuatan saleh dari Zhuge Divine Crossbow Cannon sekali lagi mengungkapkan dirinya, dan gelombang ketiga sekali lagi ditembakkan dalam waktu singkat. Mereka tidak menargetkan kota utara kali ini. Sebaliknya, itu ditembakkan di tembok kota timur dan barat. Setelah Hichaito menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 8, ia menyelesaikan penyetelan sederhana crossbow cannons. Pasukan insinyur jiwa yang ditempatkan di bagian barat dan timur kota tidak punya cara untuk menghentikan meriam jiwa yang diam ini. Ini karena mereka menembaki lintasan yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dikombinasikan dengan kurangnya alat jiwa pengintai udara, mereka berubah menjadi orang buta. Bagaimana mereka bisa membabi buta menembakkan alat jiwa mereka ke kota? Persis saat gelombang ketiga meriam ditembakkan, sinar terang keemasan bertabrakan dengan pelindung kota utara. Boom, bumi bergetar, dan gunung-gunung berguncang. Sebuah ledakan mengerikan mengguncang langit dan bumi, dan bahkan Radiant City samar-samar bisa mendengar ledakan keras dari tempat ini. Penghalang pelindung di bagian depan insinyur jiwa Legion berada di ambang kehancuran, tetapi mereka mampu mengambil rentetan serangan ini. Komandan, yang sudah bergegas ke inti depan, tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi, dan akhirnya menghela nafas panjang. Itu masih bagus. Ini hanya kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 7. Kalau tidak, pelindung kita tidak akan berdiri. Lewatkan perintah aku. Semua orang, gunakan semua kekuatan jiwa kamu dan tingkatkan cadangan kekuatan jiwa dalam alat jiwa defensif kami. Tembak semua alat jiwa pengintai udara cadangan kami ke langit. Meskipun alat pengintai jiwa di udara sudah menjadi bagian besar dari cadangan mereka, mereka masih cadangan. Namun, meskipun tidak ada banyak cadangan, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena mereka sudah terbiasa dengan alat pengintai jiwa dari udara yang membimbing mereka dalam pertempuran, mereka tidak berani bertindak gegabah sama sekali dengan kurangnya mainan kecil mereka. Wakil Kapten, yang merupakan komandan penjabat di front militer, memiliki ekspresi yang sangat buruk sehingga dia ingin mati. Dia dengan keras berkata pada dirinya sendiri,
Tidakkah barang murah yang ada di kota ini tahu berapa banyak alat jiwa stasioner yang telah mereka buat? Kamu membutuhkan setidaknya 300 kelas 4 atau meriam jiwa stasioner yang lebih kuat untuk menghasilkan jumlah kekuatan ini. Kamu membutuhkan setidaknya 3.000 meter persegi untuk mengatur sesuatu seperti itu. Mengapa bajingan yang tidak kompeten ini memperhatikan bahwa ada banyak alat jiwa di kota? Mereka benar-benar bajingan. Mengapa aku merasa bumi bergetar sedikit? Cepat, di mana alat jiwa pengawasan tanah kita? Periksa mereka. Jangan bilang kalau naga sudah bangun. Saat wakil kapten bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah sangat besar. Tanah di bawahnya sudah berubah menjadi sepeta emas, dan area yang ditambal patch ini sudah jauh melebihi area yang ditempatkan di depan insinyur legiun jiwa mereka. Kelas 7? Tidak, itu adalah kelas 8. Juga, itu adalah kelas 8 seperti yang dibuat Hall Virtueus Virtue Hall dengan cermat, yang secara khusus diarahkan untuk menjatuhkan front pertahanan seperti ini. Saat ledakan hebat terjadi, tidak ada yang bisa melihat cahaya keemasan yang bahkan menusuk dengan kuat menancapkan dirinya ke tanah. Setelah itu, ia diam-diam melakukan perjalanan beberapa ratus meter di bawah tanah untuk tiba di inti front militer mereka. Kemudian, boom, bom, bom. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung mengubah keseluruhan kota utara menjadi lautan keemasan. Bola besar cahaya keemasan yang menyerupai tahap awal matahari terbit menampakkan dirinya dari tanah. Bahkan 10 orang tidak dapat mengaktifkan penghalang jiwa pribadi mereka dan Invincible Barriers pada waktunya untuk memblokir dan melarikan diri dari ledakan besar yang mengerikan ini seperti hukuman dari surga. Pada saat yang sama persis ini, tembok kota barat dan timur masing-masing menerima baptisan dari 90 meriam jiwa yang diam. Ini adalah meriam jiwa yang diam. Seberapa besar kota-kota ini? Mereka hanyalah tiruan dari kota-kota biasa. Sejumlah besar pendeteksi jiwa dan alat jiwa defensif yang ditempatkan di kedua tembok kota mekar dengan cahaya yang cemerlang. Karena terbatasnya tembok kota, alat-alat jiwa yang ditempatkan di sana kebanyakan adalah pendeteksi jiwa yang diarahkan keluar dan di dalam kota. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan diserang, mengingat ada 2 legion insinyur jiwa yang ditempatkan di luar tembok kota? Selanjutnya, ini sudah dilakukan dari dalam. Karena itu, kekuatan pertahanan tembok kota tidak cukup kuat. Ini juga keputusan yang tepat yang dibuat oleh Huo Yuhao setelah melakukan penyelidikan menyeluruh. Karena itu, berbagai detektor jiwa mahal di tembok kota hancur setelah alat jiwa defensif mereka tidak bisa menahan pemboman terus-menerus dari meriam jiwa stasioner Huo Yuhao. Detik berikutnya, lebih dari sepertiga tembok kota runtuh. Hichaito sama sekali tidak bahagia. Dia meletakkan meriam jiwa stasioner kelas 8 yang sempurna yang baru saja dia tembak, lalu dengan cepat menyingkirkan Zuge Divine Crossbow Cannons juga. Namun, dari kegaduhan dia bisa mendengar di luar, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Kenapa dia tidak senang? Selain itu, mengapa dia terlihat seperti sedang menghadiri pemakaman? Ini karena dia tidak tahan untuk melakukannya. Dia merasa sedih. Itu adalah 360 peluru meriam jiwa yang diam. Mayoritas dari mereka telah diambil dari Radiant City, dan 360 peluru meriam stasioner ini adalah sekitar sepertiga dari total meriam jiwa stasioner kelas 4 yang mereka bawa kembali. Nilai total alat jiwa ini bahkan tidak bisa diukur dengan uang. Namun, BBI telah membiarkan mereka membawa semua ini untuk memastikan bahwa mereka akan dapat dengan aman mengalahkan lawan mereka selama misi ini. Dalam beberapa menit, mereka telah menyia-nyiakan semua ini. Cannon Crossbow Zuge Divine benar-benar kuat. Itu benar-benar jauh lebih kuat daripada alat jiwa lain di kelasnya. Namun, penembakan susunan meriam yang mengerikan ini didukung oleh emas yang tak terhitung jumlahnya. Akan sedikit lebih baik jika mereka menggunakan kekuatan jiwa sebagai gantinya. Misalnya, dalam situasi seperti ini, di mana mereka menggunakan meriam jiwa yang diam. Memang benar bahwa meriam jiwa yang diam sangat kuat, dan efeknya sangat hebat. Namun, mereka juga menyebabkan begitu banyak sakit hati sehingga itu membuat orang tidak bisa bernapas. Sial. Bocah-bocah ini datang dengan sangat cepat. Aku harus pergi. Bayi, aku tidak tahan berpisah dengan kalian. Hichaito, yang hanya berhasil menyimpan 2 Zuge Divine Crossbow Cannons, mengeluarkan miniatur detektor jiwa mengambang dari udara. Dia melihat cahaya merah terang di atasnya, lalu menatap 8 crossbow cannons lainnya dengan tatapan keengganan. Kemudian, dia mengepalkan giginya dan melompat dari atap. Begitu dia melompat keluar, sebuah meriam jiwa gelap gulita muncul di bahunya. Tanpa booming atau yang lainnya,
Sosok gelap melesat ke arah kota utara dan menghilang ke malam hari. Tanpa alat jiwa pengintai udara di sekitar, tidak ada yang memperhatikan gerakannya. Ketika Hicha itu diam-diam menyelinap pergi, semua orang di Sunrise City mulai bergerak seolah-olah mereka telah terbangun. Ma Xiao Tao yang berwajah dingin sudah terbang menuju kota utara bersama dengan tetua ketiga dan keempat. Begitu mereka naik ke udara, apa yang mereka lihat adalah ledakan emas yang sangat besar dan menakjubkan. Pertahanan penjara air sangat penting. Dengan demikian, bahkan Ma Xiao Tao tidak bisa menyeret Zhongli dan saudara-saudaranya pergi pada saat ini. Dia hanya bisa memperingatkan mereka untuk menjaga penjara air dengan hati-hati sebelum pergi. Sementara Sunrise City berada dalam keadaan kacau, tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang telah meminjam penutup kegelapan untuk diam-diam berbaring di samping parit selatan. Orang ini diam-diam masuk ke parit. Huo Yuhao telah meminjam kesempatan yang diberikan kepadanya oleh penghancuran alat pengintai jiwa untuk menyelinap diam-diam dari tembok kota. Kali ini, dia menggunakan trik lama yang sama. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel kekuatan jiwanya, lalu menggunakan Ultimate Ice untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dengan menggunakan Ultimate Ice untuk menurunkan suhu tubuhnya, semua alat jiwa yang tersisa akan menjadi tidak efektif untuk waktu yang singkat. Tentu saja, Huo Yuhao akan berada pada posisi terlemahnya selama periode waktu ini juga. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik seorang kaisar jiwa untuk melintasi tembok kota. Dikombinasikan dengan interferensi spiritualnya, ia dapat meninggalkan kota tanpa memperingatkan siapapun. Dia sekarang berbaring di parit untuk perlahan memulihkan kekuatan jiwanya. Pada saat ledakan mengerikan yang disebabkan oleh meriam jiwa stasioner kelas 8 terjadi, dia hampir melepaskan segel yang ditempatkan pada kekuatan jiwanya. Baru saat itu ia diam-diam menenggelamkan dirinya ke dalam air dan menggali jalan ke penjara air. Kali ini, yang dia gunakan adalah tubuh fisiknya dan bukan avatar rohaninya. Begitu dia memasuki penjara air, tidak mudah baginya untuk pergi. Huo Yuhao melakukan pengamatan sepintas terhadap penjara air dengan kekuatan rohaninya. Dengan sangat cepat, ia menemukan kekuatan jiwa yang hidup yang terkandung dalam berbagai ahli jiwa dan insinyur jiwa yang dipegangnya. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya pulih, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan satu pertempuran, setidaknya. Huo Yuhao berpegangan pada pagar logam dari penjara air dengan satu tangan dan menggunakan yang lain untuk mendorong air di parit. Sebuah cahaya hijau giok bangkit dari tubuhnya, dan putri salju kecil diam-diam muncul di sisinya. Snow Lady saat ini sudah menjadi anak besar yang melihat sekitar 8 atau 9. Wajah bangsawan dan dingin telah menggantikan wajahnya yang semula imut, membuatnya tampak seperti putri salju asli. Niat yang sangat dingin langsung menyebar keluar, membekukan parit di luar dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Wanita salju kecil itu mengangguk dengan lembut ke arah Huo Yuhao, lalu dengan lembut berputar di air untuk mencapai kedalaman parit. Tanpa diduga, seseorang dapat melihat kepingan salju berkibar di sekelilingnya, bahkan di bawah air. Parit, yang semula mengalir deras, terhalang oleh dinding es setelah beberapa saat. Area dinding es ini kemudian menutupi kedua sisi parit dengan kecepatan yang menakjubkan. Dengan putri salju di sini, Huo Yuhao tidak perlu melakukan apa-apa. Dengan lambaian tangan kanannya, Dark Golden Terror Claws melesat keluar dan tanpa suara merobek pagar logam. Penggunaan Ultimate Ice-nya sempurna. Seperti halnya air di penjara air tidak akan mengalir keluar, dingin yang ekstrim di dalamnya juga tidak akan menyebar. Kalau tidak, masalah besar bisa terjadi jika mereka membekukan semua orang di dalam penjara air. Setelah diam-diam tenggelam dan berenang di dalam air, Huo Yuhao mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menutupi keseluruhan penjara air. Pada saat ini, penguasa jiwa jahat di dalam penjara air agak gugup. Zhong bersaudara berkumpul di sisi lain penjara air, yang juga merupakan pintu masuk yang sebenarnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa seseorang akan memasuki penjara air melalui parit di bawah pengawasan begitu banyak pendeteksi jiwa di tembok kota selatan. Dari apa yang mereka ketahui, air parit masih mengandung jiwa pembasmi jiwa yang sangat beracun. Jika seorang guru jiwa berenang di dalam air, kekuatan jiwa mereka akan dengan cepat tersebar. Ancaman apa yang akan mereka hadapi saat itu? Kekuatan spiritual Huo Yuhao sengaja menghindari daerah di mana saudara-saudara Zhong berada dan bahkan para sandera yang ada di sisi mereka. Demi mencegah kecelakaan apapun, cukup untuk memberitahu sejumlah besar orang, tetapi tidak semua, tentang apa yang akan terjadi. Semuanya, buat persiapanmu. Pikiran Huo Yuhao dengan cepat ditransmisikan ke dalam pikiran para sandera melalui deteksi spiritualnya. Para sandera, yang telah bertindak seolah-olah mereka lemah selama ini, segera merasakan semangat mereka bangkit.
Pada kenyataannya, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menahan diri setelah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Meskipun ada beberapa tuan jiwa jahat di sini, mereka tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah sandera yang ditahan di sini. Mereka masih agak takut pada dua iblis jahat yang berjudul Douluo dari sebelumnya, tetapi jumlah tuan roh jahat yang tersisa di sini jelas jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Kalau bukan karena para tetua menahan mereka, beberapa sandera yang lebih muda tidak akan bisa menghentikan diri mereka dari mencoba melarikan diri. Setelah ditahan di sini selama beberapa bulan, kesuraman yang terpendam dalam hati mereka bisa dibayangkan. Huo Yuhao tidak memberitahu mereka apa sinyal untuk bergerak itu, karena memang tidak perlu. Tembok kota selatan. Semua tentara yang berpatroli menatap kota utara. Cahaya keemasan cemerlang yang telah naik ke udara akhirnya mulai membubarkan, meskipun masih ada percikan samar terbang di sepanjang dinding kota timur dan barat. Suara ledakan keras dari daerah itu membuat suasana di kota selatan sangat tegang. Banyak tentara yang ditempatkan di sana merasa bahagia di dalam hati. Untungnya, tidak ada yang terjadi pada mereka. Apa yang kamu lihat? Pergi ke tempatmu, apa yang kamu lakukan? Suara keras tiba-tiba terdengar. Ketika dia mulai berteriak, berbagai prajurit bergegas kembali ke posisi mereka. Komandan, lihat ini. Ini, apa ini? Seorang tentara yang bertanggung jawab atas pendeteksi jiwa berteriak kaget. Komandan yang awalnya marah dengan cepat berlari. Apa situasinya? Komandan, ada gelombang kekuatan jiwa. Namun, kami sama sekali tidak bisa melihat siapapun. Tentara itu menunjuk ke layar jiwa sederhana di depannya. Riak besar kehijauan melayang-layang di layar di depannya. Ini menandakan bahwa ada gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat dan luas di kota di bawahnya. Ini, komandan juga bingung. Dia segera melihat pada detektor jiwa lain di sekitarnya dan menemukan bahwa mereka semua tidak aktif. Dia juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan makhluk hidup apapun. Hanya pendeteksi jiwa di depannya yang menghasilkan hasil ini. Komandan, kamu sebaiknya datang ke sini. Seorang prajurit lain di daerah yang berbeda berteriak. Apa sekarang? Komandan dengan cepat bergegas mendekat. Tentara itu menunjuk ke layar di depannya. Tercengang, alat jiwa termal aku sepertinya telah rusak. Ini menunjukkan bahwa suhu di bawah tanah turun drastis. Bagaimana? Bagaimana mungkin ini? Suhu tanah di bawah kita turun? Komandan dengan cepat merentangkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke dinding, dan prajurit di sebelahnya menyalakan lampu jiwa untuk menerangi area itu. Tembok kota di sekitar Sunrise City tidak terlalu tinggi. Ketika cahaya dari lampu jiwa menerangi parit, komandan akhirnya menemukan apa masalahnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, serangan musuh. Mengapa parit tiba-tiba membeku tanpa alasan? Dia sendiri adalah seorang guru jiwa, dan dia bisa menebak alasannya. Hanya seorang guru jiwa yang bisa menyebabkan fenomena menakjubkan seperti ini. Sayangnya, dia membuat penemuannya terlambat. Penjara air. Ketika putri salju kecil diam-diam kembali ke tubuh Huo Yuhao, matanya menyala. Sudah waktunya. Tubuhnya bergetar sedikit, dan jiwa yang mendorong di punggungnya menyebabkan Huo Yuhao melesat keluar dari air dengan desahan. Saat dia muncul, dia segera menarik perhatian setiap sandera dan tuan roh jahat. Bahkan Zhong bersaudara, yang mendiskusikan situasi di luar, tidak terkecuali untuk ini. 5 cincin jiwa bangkit dari kaki Huo Yuhao satu demi satu. Demi menarik lebih banyak perhatian lawannya, dia membuat kelima cincin jiwa ini bersinar dengan cahaya merah darah. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan lapisan cahaya putih langsung menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Enfablement massal. Huo Yuhao tidak menahan apapun pada saat seperti ini. Segera setelah ia melepaskan Mass Enfablement, Huo Yuhao mengepalkan tinjunya di udara. Suara ledakan yang keras langsung terdengar. Alasan mengapa ledakan es dikenal sebagai keterampilan ilahi adalah karena efeknya yang menakutkan setiap kali ada es yang cukup. Meskipun Ice Explosion tidak dapat digunakan di dalam parit karena kurangnya kekuatan jiwa yang dapat digunakan untuk memicunya, es itu telah berubah menjadi sumber bubuk mesiu terbaik Huo Yuhao setelah dibekukan. Parit besar itu telah membeku, menyebabkan ledakan keras dari keterampilan Huo Yuhao menyebar sampai keluar. Ini juga instan yang diteriakan sang komandan. Setelah menerima begitu banyak sandera baru, pertahanan keseluruhan Sunrise City telah meningkat beberapa tingkat. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah ketebalan tembok kotanya. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kota kecil.
Mereka hanya mengatur seluruh Shebang ini untuk menarik orang-orang dari 3 kerajaan benua Douluo yang akan berusaha menyelamatkan para sandera. Tidak mungkin mereka secara khusus memperkuat tembok kota untuk ini. Karena itu, fondasi dinding selatan diguncang oleh ledakan parit. Sepertinya seluruh bumi bergetar di dalam penjara air. Gemuruh keras, serta Huo Yuhao bergegas keluar dari air sudah menjadi sinyal terbaik yang bisa dia berikan pada sandera. Sinar cahaya mulai bersinar di dalam penjara. Para sandera yang telah melalui banyak kesulitan selama pemenjaraan mereka akhirnya habis-habisan. Penjara bisa menahan mereka sementara kekuatan jiwa mereka terbatas, tetapi bagaimana bisa menahan kekuatan beberapa ahli yang telah memulihkan kekuatan jiwa mereka? Seluruh penjara hancur dalam sekejap. Begitu para tahanan bergegas keluar, mereka meluncurkan gelombang keterampilan jiwa jarak jauh ke arah penguasa jiwa jahat yang menjaga penjara. Semuanya bergetar pada saat ini, dan dinding sudah mulai runtuh. Pintu masuk lain dari penjara air, yang merupakan tempat Huo Yuhao masuk, sudah hancur berantakan. Semuanya berjalan sesuai rencana Huo Yuhao. Meskipun Zhong bersaudara bereaksi langsung, mereka menghadapi beberapa ratus tuan jiwa. Kelompok guru jiwa ini tidak hanya terdiri dari siswa yang mewakili berbagai akademi dan sekte mereka. Ada juga beberapa guru, pemimpin dan pakar juga. Tidak ada kekurangan eksistensi 7 cincin dan 8 cincin dalam kelompok ini. Selama di penjara, mereka menderita di tangan tuan-tuan roh jahat ini. Mereka hidup dalam penderitaan dan mendekati perbatasan antara hidup dan mati setiap hari. Ketika kemarahan yang terpendam ini langsung meledak, bahkan penguasa jiwa jahat akan takut kalau mereka akan habis-habisan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Beberapa lusin master roh jahat langsung dihancurkan oleh gelombang serangan pertama. Meskipun Zhong bersaudara tidak benar-benar mengerti mengapa para sandera mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka hanya bisa melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak, mereka pasti akan tercabik-cabik oleh orang-orang ini. Pada saat yang sama, beberapa kilometer jauhnya dari sisi selatan kota, Su Sanxi berdiri di sebuah bukit kecil, memandang ke arah Sunrise City. Suara ledakan dari Sunrise City menandakan bahwa rencana itu telah sepenuhnya dimulai. Mereka sekarang menunggu sinyal untuk bagian selanjutnya dari rencana. Sudah waktunya untuk bergerak. Pasukan yang ditempatkan di timur dan barat sudah bergerak ke arah utara. Caito seharusnya berhasil. Jing Zian mengutak-atik perangkat kecil di tangannya. Su Sanxi mengangguk. Ji Juan berdiri di samping Jing Zian. Dia sekarang memiliki wajah tegas seperti biasanya, saat dia dengan erat memegang pedang penghakiman di tangan kanannya. Jing Zian menoleh ke Su Sanxi dan berkata, pasukan di luar kota selatan belum bergerak. Sepertinya mereka sudah menerima perintah untuk tetap di sana tidak peduli apa. Apakah kita akan memulai rencana atau tidak? Su Sanxi menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu sebentar. Setelah Yu Hao bergerak, Legiun Insinyur Jiwa di luar kota pasti tidak akan bisa diam lagi. Mereka harus mengirim beberapa prajurit ke garis depan. Saat itulah kita akan bergerak. Baik. Jing Zian mengangguk. Su Sanxi menutup matanya, seolah-olah dia memasuki kondisi meditasi berdiri. Aliran udara gelap yang suram mulai bergerak di dekatnya, dan 3 lainnya menjauh darinya. Berdiri di dekatnya membuat mereka merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam pasir isap. Huo Yuhao tidak membuat mereka menunggu lama. Setelah beberapa menit, ledakan besar yang datang dari parit selatan terjadi. Kekuatan ledakan mengerikan yang dilepaskannya membuat tembok kota bergetar, dan bahkan menyebabkan retakan muncul di banyak tempat. Benar saja, tentara yang ditempatkan di luar kota bergerak segera ketika sesuatu muncul. Melalui pendeteksi jiwanya, Jing Zian dapat mengatakan bahwa pasukan yang ditempatkan di sana berantakan. Sepertinya mereka berkumpul bersama. Bersiaplah untuk pindah. Pergi ke posisi yang kamu tentukan. Su Sanxi berteriak pelan. Ye Gui, Ji Juan, dan Jing Zian dengan cepat berlari menuju sebuah lingkaran yang ditarik tidak jauh dari Su Sanxi. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kaki Su Sanxi. Sebuah gambar kura-kura hitam besar juga muncul di belakangnya. Perisai Suanu hitam pekat muncul tanpa suara di telapak tangannya. Saat Su Sanxi berbalik ke langit, Jing Zian mengambil alat jiwa lain dan menekan tombol di atasnya. Ketika semua alat jiwa pengintai udara di atas Sunrise City dihancurkan oleh Zhuge Divine Crossbow Cannons, Jing Zian diam-diam menembakkan 2 alat jiwa ke langit. Salah satunya adalah alat jiwa pengawasan udara yang mirip dengan yang digunakan oleh Kekaisaran Sun Moon, khusus digunakan untuk memantau situasi Legiun Insinyur Jiwa di luar kota.
Kemunculan musuh yang tiba-tiba, apalagi di 3 wilayah berbeda, sangat menghancurkan. Tugas terpenting Kota Selatan adalah melindungi penjara air, tetapi mereka langsung berubah menjadi orang buta setelah penghancuran semua alat jiwa pengintai udara mereka. Meskipun mereka siap untuk meluncurkan penggantian, mereka masih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Secara alami, mereka tidak bisa lebih cepat dari seseorang seperti Jing Zian, yang sudah siap. Selain alat jiwa pengintai udara, hal lain yang dipecat Jing Zian jauh lebih aneh. Bahkan dia tidak tahu apa itu. Benda itu sangat besar, panjangnya sekitar 5 meter dan berbentuk seperti payung besar. Ini adalah alat jiwa terbesar yang mereka bawa. Seketika Su Sanxi mengumumkan dimulainya misi, Jing Zian menekan tombol yang mengaktifkan alat jiwa berbentuk payung ini. Segera, titik di langit menyala, dan payung besar terbuka. Payung besar memiliki diameter hampir 10 meter dan melepaskan cahaya perak yang cerah. Sinar cahaya yang lemah dan tidak memiliki kemampuan ofensif langsung mendarat di luar kota oleh barak, sekitar 10 km jauhnya dari Su Sanxi. Penampilan sinar cahaya ini tepat ketika barak berada dalam keadaan kacau, saat mereka mengirim bala bantuan ke Sunrise City. Karena kurangnya alat pengintai jiwa dari udara, hanya beberapa orang yang memperhatikan cahaya dari cahaya yang menyertai pembukaan payung besar dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat yang tepat ini, cahaya terang keluar dari mata Su Sanxi. Dengan perisai Xuanwu-nya terangkat tinggi, cincin jiwa keempatnya menyala. Alat jiwa berbentuk payung menembakkan seberkas cahaya lain. Kali ini, itu bersinar di lingkaran Ye Gui dan yang lainnya berdiri. Su Sanxi melompat maju, melompat ke sinar cahaya ini. Tepat setelah itu, cahaya gelap di Xuanwu Shield-nya menyala terang. Dengan kilat, dia menghilang ke udara. Namun, seorang insinyur jiwa terperangah dari Soul Engineer Legion Sun Moon Empire muncul di tempatnya dan langsung jatuh ke tanah. Ji Juan membuat gerakan yang terlalu sederhana dengan pedang penghakimannya, menyebabkan insinyur jiwa yang berjuang untuk menghilang. Tepat setelah itu, lampu lain menyala. Ji Juan menghilang ke udara, tetapi Su Sanxi kembali. Alat jiwa besar berbentuk payung di langit adalah sesuatu yang diciptakan Xuan Ziwen khusus untuk Su Sanxi, yang disebut cermin jiwa. Ini adalah alat jiwa yang bisa memanfaatkan cermin di dalam payung besar untuk memperbesar gambar tempat yang jauh untuk dilihat Su Sanxi. Jika Su Sanxi masih memiliki Mysterious Underworld Shield, alat jiwa ini tidak akan berguna baginya sama sekali. Namun, hal-hal tertentu yang mustahil telah menjadi mungkin setelah evolusi jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuanwu. Sebagai contoh, dia sekarang bisa menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius pada apapun dalam garis pandangnya. Sekarang akan lebih tepat untuk menyebutnya pemindahan Xuanwu. Su Sanxi telah menggunakan alat jiwa ini untuk mengangkut dirinya ke Soul Insinyur Legion, kemudian mengirim Ji Juan sesudahnya. Pada saat ini, masih belum banyak orang di dalam Legion Insinyur Jiwa Selatan yang telah menemukan apa yang baru saja terjadi. Ji Juan muncul dari udara tipis, lalu dengan lembut mendarat. Segera setelah itu, dia keluar dari lingkaran cahaya yang diciptakan oleh cermin jiwa. Insinyur jiwa di sekitarnya merasa ada yang tidak beres. Segera, seseorang datang untuk menanyainya. Ji Juan memiliki tingkat kekuatan tertentu. Dia menembak ke depan seperti sambaran petir dan menangkap seorang insinyur jiwa yang menanyainya. Dia melemparkannya ke lingkaran cahaya dengan membalik tangannya. Maka, Su Sanxi kembali. Setelah 3 pemindahan berturut-turut, Su Sanxi, Jing Zian, dan Ye Gui menggunakan metode yang sama untuk secara paksa menyerbu Legion Insinyur Jiwa Selatan beberapa puluh kilometer jauhnya dari mereka. Bahkan Titol Douluo yang ahli dalam kemampuan spasial tidak akan bisa menggunakan teleportasi instan yang bisa melintasi jarak sejauh itu. Namun, Su Sanxi telah melakukannya, meskipun dengan bantuan alat jiwa. Secara alami, dia kehabisan banyak kekuatan jiwa setelah pemindahan ini. Dia memegang botol susu di masing-masing tangannya dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya segera setelah dia muncul kembali. Hanya pada saat ini para pria di barak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, cermin jiwa di langit sudah disingkirkan oleh Jing Zian. Hal kecil ini masih bermanfaat bagi mereka. Bahkan ada kemungkinan bahwa mereka akan membutuhkan ini untuk menyelamatkan Huo Yuhao dan yang lainnya nanti. Sejumlah besar insinyur jiwa mulai mengelilingi mereka, menghalangi mereka. Orang pertama yang bergerak, bagaimanapun, adalah Sword Fanatic. Bahkan jika dia memiliki cinta di dalam hatinya, gaya bertarungnya tidak akan pernah berubah. Dengan pedang penghakimannya menunjuk ke langit, dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya. Kemudian, dia berbalik dan menyapu longsword-nya secara horizontal.
Cahaya dingin dan intens menyebar dalam sapuan berbentuk kipas. Insinyur jiwa yang mengaktifkan alat jiwa mereka untuk menyerang merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka, kemudian kehilangan kesadaran di saat berikutnya. Ye Gui berdiri di belakang Ji Juan dan dengan demikian bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sapuan horizontal Ji Juan berisi cahaya pedang dingin yang menggigit yang mencapai 100 meter penuh, dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa dimanapun pedangnya lewat. Setidaknya 30 insinyur jiwa kelas 3 dan 4 ditebas dengan satu pukulan pedangnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Ye Gui merasakan rasa dingin naik ke tulang punggungnya. Dia jelas ingat bagaimana dia dan Nan Qiuqiu terus-menerus menantangnya untuk bertarung. Dia sekarang bisa tahu dari aura megah yang keluar dari pedang Ji Juan bahwa dia telah bersikap mudah terhadap mereka selama ini. Ji Juchen tidak berhenti bergerak. Dengan pedangnya di tangannya, dia menembak daerah-daerah dengan jumlah orang paling banyak seperti sambaran petir. Pedang penghakiman di tangannya tampaknya memandang dengan jijik pada musuh-musuhnya, dan mayat-mayat berserakan di tanah dimanapun ia melewatinya. Akan sangat sulit untuk menentukan siapa orang terkuat di sekte Tang. Namun, jika seseorang berbicara tentang yang paling merusak, dan orang yang memiliki kemampuan membunuh paling besar, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah Hichaito dan Ji Juan. Jika seseorang mengambil penggunaan alat jiwa, maka hanya Ji Juan yang akan tetap. Banyak insinyur jiwa sudah memiliki alat jiwa mereka diarahkan ke Ji Juan. Namun, pasukan yang ditempatkan di sini bukanlah pasukan terbaik yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon. Kekuatan terbesar mereka terletak pada mempertahankan front militer, serta formasi alat jiwa yang telah mereka buat sebelumnya. Sama seperti mimpi terburuk insinyur jiwa yang bertarung melawan seorang guru jiwa dalam pertempuran jarak dekat, cara pertempuran ini juga rentan terhadap pertempuran jarak dekat. Daerah di dalam depan itu sendiri adalah titik terlemah dari Legiun Insinyur Jiwa. Ji Juan sudah menjadi sage jiwa, tapi kekuatan penghancurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sage jiwa biasa. Perkakas jiwa kelas 3 dan 4 itu benar-benar hancur oleh niat pedangnya yang dingin bahkan sebelum mereka sampai padanya. Satu-satunya orang yang membuatnya sedikit berhenti adalah seorang insinyur jiwa kelas 6. Namun, hal yang menyedihkan adalah bahwa insinyur jiwa ini terampil dalam pertempuran jarak dekat. Dengan demikian, Ji Juan mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Setelah berdiri diam untuk sesaat, area antara dia dan insinyur jiwa kelas 6 berubah menjadi sepetak abu-abu. Ini adalah domain Sword Fanatic, domain soliter. Setelah itu, tidak ada lagi sesudahnya. The Sword Fanatic tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan. Ini terutama benar setelah dia mendapatkan kekasih baru. Kekasihnya berdiri di medan perang ini, dan satu lawan yang kurang berarti satu peluang lebih besar bahwa kekasihnya akan tetap aman. Ini juga menyebabkan niat bertarung pada pria dingin ini untuk mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami, menurut pendapat Ji Juan sendiri, dia dengan keras kepala percaya bahwa alasan keinginannya untuk bertempur semakin kuat adalah karena dia telah menemukan jalan yang benar. Ya, ini adalah kekuatan cinta. Sementara Ji Juan membunuh jalannya melalui medan perang, yang lain tidak hanya bermalas-malasan. Seolah-olah dia telah menaburkan kacang di tanah untuk menciptakan tentara, Jing Xian melepaskan benteng jiwa self-driving semua medan dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Sebagai anggota sekte Tang, meskipun dia tidak tahu cara membuat alat jiwa, dia relatif mahir menggunakannya. Orang tidak bisa melupakan bahwa dia awalnya berasal dari Sun Moon Soul Engineering Academy. Setelah serius mempraktikkan penggunaan mereka beberapa kali, dia secara alami terampil menggunakan benteng jiwa self-driving semua medan ini.